Lagu-lagu bersyairkan tentang kehidupan dan beratnya kehidupan, bahkan patah hati hingga cinta tak berbalas, ikut serta mengiringi tarian campak. Kalau untuk tarian tidak susah, tidak. Susahnya jawab pantunnya, berjawab pantun itu susah. Dan dengan irama lagunya. Nah, setiap judul lagu ini tadi ada irama lagunya. Dulu warga Lum tinggal berpindah-pindah di kawasan Gunung Pelawan. Pada tahun 1984, pemerintah daerah membuatkan mereka ruang area permukiman. Lebih dari 100 unit rumah dibangun khusus untuk orang-orang Lum pada era 1984 hingga 1997. Tak semua warga Lum memilih tinggal di perkampungan ini. Belasan kepala keluarga tetap tinggal di Kampung Benak yang terletak di pinggiran hutan. Lebih kurang 10 kepala keluarga lainnya memilih bermukim di kawasan pantai Dusun Pejem. Dunia pendidikan formal setingkat sekolah dasar mulai masuk dalam kehidupan suku Lum pada tahun 1984. Sementara jenjang sekolah lanjutan pertama hanya ada di luar Dusun Pejem. Jumlah siswa pada tiap tahun ajaran baru tak lebih dari 50 anak. Baru pada periode 2005-2006, jumlah murid mencapai 72 anak didik. Bukunya sampai di mana? Kalau mau buka, lihat. Orang-orang Lum memang kebanyakan tidak memeluk satupun aliran agama yang ada di negeri ini. Namun pelajaran agama Islam tetap diberikan di sekolah-sekolah, meski masih tak ada guru agama Islam secara khusus. Sampai tentang Di sekolah dasar 21 ini, sedikitnya ada 20 siswa beragama Islam. Dian kalau di sekolah mengikuti pelajaran agama enggak? Iya, Bu. Iya, ikut pelajaran, ikut sholat segala. Enggak, Bu. Kalau sholat. Karena saya bukan agama Islam, Bu. Oh gitu. Tapi ngikutin pelajaran nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Orang tua bilang apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ikut pelajaran? Iya, Bu. Kalau di sekolah apa yang disenengin pelajarannya? Pelajaran IPA. Kenapa? Karena soalnya seger. Lingkungan sosial di perkampungan orang-orang Lum pada umumnya sangat mempengaruhi semangat belajar kaum mudanya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal dan motivasi bersekolah yang masih rendah di kalangan orang-orang suku Lum melemahkan pula spirit anak-anak untuk bersekolah. Inilah realitas sosial bagian dari anak bangsa negeri ini. Gitu, Bu. Hari ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Sehari lagi akan ada perayaan Nuju Jerami. Menjelang Nuju Jerami, biasanya kaum perempuan dan ibu rumah tangga sibuk menyiapkan makanan istimewa.
Nuju Jerami adalah upacara syukur kepada Sang Pencipta alam semesta atas keberhasilan panen. Kuning ya. Nuju Jerami digelar 7 hari setelah panen terakhir, yaitu pada tanggal 13 bulan 3 penanggalan Cina, atau pada bulan April setiap tahunnya. Sebelum digelar acara adat Nuju Jerami, ada sedekah gebung atau sedekah kampung. Sedekah ini berupa sesajen yang diantar pemangku adat ke pinggiran hutan. Tujuannya agar penguasa hutan tidak mengganggu warga kampung. Itu di sini hanya ikut yang kemerayaan yang ditentu. Menuju Jerami itu kan sudah turun ramah, kan saya bilang kan tadi ya, kasih orang halus kan. Nah, kita hormat dengan orang halus berarti kan sudah diselesaikan. Nah, jadi tanggal sekian bulan sekian berarti pembukaan kita itu tidak ada baca-bacaan apa. Pesta adat telah lama tak lagi diselenggarakan. Namun tradisi kunjungan antar keluarga masih bertahan. dalam rangka Suasana menjadi mirip seperti hari raya Lebaran, lengkap dengan makanan-makanan khasnya. Tak ada kata ucapan tertentu dalam tradisi saling kunjung ini. Para tamu berasal dari dusun tetangga, antara lain dari dusun Air Abik, Simpang Tiga, dan orang-orang Lum yang tinggal di wilayah sekitar Belinyu, Bangka Utara. Tradisi dan adat istiadat adalah ciri khas dan sendi kehidupan orang Lum. Citra kuat itu tergambarkan dalam peristiwa kematian dan perkawinan. Upacara perkawinan secara adat masih dilakukan oleh warga suku Lum yang belum beragama. Upacara perkawinan dipimpin oleh penghulu adat. Seorang penghulu adat didampingi kepala desa sebagai pemeriksa kelengkapan syarat administrasi perkawinan. Saksi-saksi perkawinan juga hadir dalam upacara ini. Uniknya, dalam upacara ini tak ada sepotong doa pun, seperti layaknya upacara perkawinan dalam suatu agama. Begini, kalau si Om ini tidak bakat itu dalam 3 bulan 10 hari, yang harta benda kehabisan ini tidak dapat dituntut lagi oleh Om. Tanda tangan mempelai dan biaya Rp150.000 menjadi penanda sahnya perkawinan orang Lum. Tak ada surat nikah dalam perkawinan ini. Namun hadirnya para saksi telah dianggap cukup sebagai simbol sahnya sebuah perkawinan orang Lum. Apabila yang terjadi pukul, Suatu adat perkawinan yang bersahaja. Sesederhana mempelai yang tidak bergaun pengantin adat dengan hiburan musik dangdut atau sekadar musik karaoke. Upacara kematian dan makam orang Lum berbeda dengan orang kebanyakan. Yang paling terlihat jelas ada pada makam suku Lum, biasanya akan dipasang 4 nisan di setiap sudut makam. Di atas makam orang Lum, biasanya juga akan terdapat pernak-pernik barang kegemaran orang tersebut ketika masih hidup. Nilai-nilai kebijaksanaan tentang hidup yang hakiki kadang justru didapat dari hal-hal yang sederhana dan dari orang-orang yang sederhana pula. Sudah terjejak, tergedir badan sudah terjejak. Tergedirin badan, mana nan boleh. Tarian tradisional campak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Lum kini bagaikan tarian asing di kampungnya sendiri. Sejak tahun 60-an, tarian ini sangat jarang dipertunjukkan di depan umum.
Perlahan generasi muda Sukulum meninggalkannya. Tarian campak biasanya digelar pada perayaan Nuju Jerami. Tarian campak diiringi dengan perpaduan instrumen biola, gendang, dan gong. Lagu-lagu bersyairkan tentang kehidupan dan beratnya kehidupan, bahkan patah hati hingga cinta tak berbalas, ikut serta mengiringi tarian campak. Kalau untuk tarian enggak susah. Enggak. Susahnya jawab pantunnya, berjawab pantun itu susah. Dan dengan irama lagunya. Nah, setiap judul lagu ini tadi ada irama lagunya. Modernisasi perlahan telah menggerus jiwa tradisional orang-orang Lum. Kini tarian campak hanya milik kaum tua. Sementara kaum muda suku Lum telah memilih musik dangdut atau musik band masa kini untuk mengisi acara Nuju Jerami. Fenomena ini dialami oleh kaum muda di dusun-dusun dan di desa-desa yang didiami orang-orang Lum, bukan hanya di dusun Pejem saja yang mayoritas didiami suku Lum. Di zaman yang serba instan sekarang ini sangat tidak mudah bisa tetap mempertahankan adat dan tradisi leluhur. Gempuran peradaban modern akan terus bergerak seturut arus sang waktu. Hanya mereka yang memiliki karakter kuatlah yang bisa bertahan menghadapi gelora pergerakan sang waktu.